Selamat pagi, sahabat Veritas yang terkasih dimanapun berada. Salam sehat, salam Veritas. Salam Veritas, semangat perubahan, semua untuk Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan pagi, Suara Veritas Santa Maria Cirebon. Hari Sabtu, 16 Oktober 2021. Sebelumnya, marilah dengarkan baik-baik Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 8 sampai 12. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal pula di depan para malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Apabila kalian dihadapkan kepada majelis atau pemerintah, atau penguasa, janganlah khawatir bagaimana dan apa yang harus kalian katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan kepadamu apa yang harus kalian katakan." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, pada pagi hari ini ada dua hal yang ingin saya bahas. Yang pertama, mengenai pengakuan, dan yang kedua, mengenai penghujatan. Pengakuan. Di dalam Injil tertulis, "Barang siapa mengakui aku di depan manusia, akan diakui pula oleh Anak Manusia di depan para malaikat Allah." Pengakuan menandakan adanya sikap menghormati, mempercayai, dan mengimani yang dalam. Dan tindakan pengakuan selalu berasal dari pihak lain, tidak pernah berasal dari dalam diri sendiri. Pengakuan timbul berdasarkan relasi yang mendalam dengan pribadi yang diakui. Tidak mungkin kita mengakui seseorang ketika kita baru bertemu satu kali atau dua kali, kecuali memang itu adalah suatu tindakan pengakuan atas kemampuan tertentu, tetapi bukan pengakuan atas diri yang lebih dalam. Dalam Injil hari ini, pengakuan ditujukan kepada sosok Yesus Kristus. Pengakuan ini artinya menandakan adanya relasi yang mendalam terlebih dahulu antara kita dengan Yesus Kristus. Kita harus mengenal lebih dahulu siapa Yesus Kristus, untuk akhirnya kita bisa mengakui bahwa Ia adalah Sang Mesias. Pengakuan terhadap Yesus Kristus adalah sebentuk tindakan mengimani dan mempercayakan seluruh hidup kita kepada Yesus Kristus. Maka, jika kita mengakui Yesus Kristus, kita pun akan diakui oleh Yesus, karena di sana terdapat relasi saling mengenal yang dalam. Tindakan pengakuan akan membawa kita terbuka pada rahmat Allah. Karena kita mengakui, sehingga kita bisa melihat hal-hal yang baik. Kita bisa mempelajari hal-hal yang baik, sehingga akhirnya rahmat yang tercurah pun bisa kita terima. Tetapi hal ini berbeda dengan penghujatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghujatan berarti mencaci,
mencela, atau memfitnah. Tindakan penghujatan Roh Kudus, ganjarannya adalah tidak diampuni. Saya bertanya-tanya sebetulnya, mengapa tindakan penghujatan Roh Kudus berbeda dengan melawan anak manusia? Tertulis bahwa tindakan yang melawan anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, tidak akan diampuni. Ketika saya renungkan lebih dalam, tindakan penghujatan ini menandakan adanya sikap penolakan terhadap Roh Kudus. Tindakan penolakan artinya kita menutup hati, kita menutup diri, dan kita menutup rahmat yang tercurah kepada kita. Termasuk juga rahmat pengampunan. Maka meskipun kita diampuni, tetapi ada tindakan menolak atau menutup diri terhadap rahmat pengampunan tersebut, maka hasilnya akan sama saja, tidak ada artinya. Maka di sini menjadi jelas bahwa lebih baik mengakui kelebihan orang lain daripada menghujat kelebihan orang lain. Lebih baik mengakui kebaikan orang lain daripada menghujat kebaikan orang lain. Karena dengan mengakui, kita membuka diri pada rahmat. Dan dengan menghujat, maka kita menutup diri dari rahmat Allah. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Pengasih, Engkau telah mengutus Putramu terkasih, Yesus Kristus ke dunia untuk menyelamatkan kami, umat manusia. Ya Bapa, seringkali kami buta terhadap tindakan antara menolak atau menerima, antara menghujat atau mengakui. Ya Bapa, bimbinglah kami, tuntunlah langkah kami, sehingga kami dapat mampu belajar untuk mengakui dan tidak menghujat, untuk berani belajar dari orang lain daripada menghakimi orang lain. Ya Bapa, kami mohon curahan rahmat-Mu dan kasih-Mu kepada kami, sehingga setiap hari kami melihat dengan mata yang berbeda. Kami melihat dengan mata kasih, sehingga yang timbul adalah perasaan untuk mengakui seseorang dan bukannya menghujat seseorang. Sehingga kelak rahmat-Mu yang melimpah dapat tercurah sepenuhnya kepada diri kami masing-masing. Dimuliakanlah nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.